Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah spesifik pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai puasa atau Siyam Ramadan yang insyaallah sudah berada di depan mata kita, dan semoga Allah rahmati kita insyaallah memasukinya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semangat untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ayat lain yang membicarakan tentang Ramadan ini secara spesifik kecuali dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Sehingga hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim, tidak ada yang boleh bosan membaca ayat ini. Dan tidak ada orang yang boleh bosan mendengar ayat ini. Karena ayat ini termaktub dari zaman Rasul sampai hari kiamat. Tetapi bosanlah dengan pemikiran kita yang begitu terbatas memahami ayat ini. Bosanlah dengan ilmu kita yang sangat sangat rendah, sangat dangkal dalam memahami ayat ini. Sehingga bahkan tidak jarang ada beberapa dai yang sering menyampaikan, ya kalau bisa ayatnya jangan itu-itu aja. Ini saya rasa perkataan yang tidak boleh keluarlah. Mungkin bahasanya, ya kalau bisa pemikirannya dirubah, mindsetnya dirubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka surah Al-Baqarah 183 sampai 187 menerangkan kepada kita mengenai amalan-amalan besar yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Amalan-amalan besar yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kita perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka yang pertama adalah puasa itu sendiri. Di bulan Ramadan tidak ada amalan yang paling spesial dan yang paling tinggi nilainya melainkan puasa Ramadan itu sendiri. Sampai-sampai hadisnya spesifik mengenai ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman. Iman ini yakin akan kewajibannya, bukan karena ikut-ikutan. Ya. Artinya tidak boleh ada di antara Bapak Ibu yang sudah akil baligh, yang sudah besar, yang sudah dewasa, mengatakan karena temanku puasa maka aku puasa. Gak boleh. Ya. Tapi dia harus mengatakan inilah perintah Allah kepada diriku, kewajiban atas diriku. Maka kalau ada cerita-cerita yang luar biasa mengenai puasa bulan Ramadan ini, beberapa teman-teman engineer yang berada di luar negeri itu sering sekali memperhatikan atau mendapatkan teman-teman yang bukan orang Islam berpuasa karena mengikuti
Orang Islam atau teman-teman yang puasa? Ya. Masalah enggak? Enggak masalah. Tetapi dia tidak termasuk ya ayyuhalladzina amanu dan tidak termasuk orang yang kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan untuk puasa atasnya. Maka orang-orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang kafir yang bukan Islam maksudnya. Kemudian anak kecil yang belum akil baligh, belum berakal, belum sampai akalnya. Kemudian orang yang sakit, ibu-ibu ya atau wanita yang haid, dan juga yang hamil atau menyusui dengan syarat-syarat tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini puasa bukan sekedar karena bulannya, tetapi juga karena perintahnya kepada orang-orang beriman. Imanan wa ihtisaban. Ihtisab di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyampaikan bahwa yang pertama adalah ihtisab yang dimaksud benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berupaya memaksimalkan amalan-amalan yang nanti kita akan sampaikan juga di bulan Ramadan. Amalan apa saja nanti ini sampaikan. Yang ketiga, menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Karena ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa seseorang yang telah lalu, para ulama bersepakat bahwasanya ini adalah efek puasa yang imanan wa ihtisaban. Nah, orang-orang yang berupaya menjaga amalannya dan menjaga niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ma taqaddama min dzambi. Tetapi dengan catatan selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Para ulama menerangkan tentang hadis ini bahwa orang yang dimaksud di sini adalah bukan orang yang berbuka membatalkan puasanya saja, tetapi adalah orang yang pertama yang tidak menjaga nilai-nilai puasanya. Ya, orang yang tidak menjaga nilai-nilai puasanya. Dia berpuasa tapi lisannya nggak berpuasa, matanya tidak berpuasa, hatinya tidak berpuasa, akal dan pikirannya tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa, kakinya berpuasa, mulutnya berpuasa. Dia sangat menjaga masuknya teh, masuknya kopi, masuknya rokok ya ke dalam mulutnya, tetapi lisannya tidak menjaga dari aib orang lain. Ada kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah yang luar biasa di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dua orang wanita yang merasakan sakit perut yang luar biasa. Padahal itu di bulan Ramadan. Perbuatan ini dilaporkan oleh para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam karena dua orang wanita ini hampir-hampir saja mati gara-gara menahankan sakit perut. Kemudian Rasulullah katakan, berikan ke hadapan mereka satu bejana, satu nampan, suruh mereka muntah di sana, kata Rasulullah. Dan Rasulullah kalau ngomong begitu berarti Rasul sudah tahu ini akar permasalahannya di mana, Rasul sudah tahu. Maka didatangkanlah nampan atau bejana ke depan dua orang wanita tersebut, diperintahkan agar mereka muntah di bejana itu. Muntahlah dua orang wanita ini mengeluarkan darah dan daging segar. Para sahabat terkejut, ada apa ini yang terjadi? Maka dilaporkan pada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, innahuma taghtatiban, dua orang wanita tersebut
baru saja menggunjing saudaranya. Ya, menyampaikan aib saudaranya. Adapun darah serta daging yang keluar itu itulah yang Allah sampaikan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian? Ya. Ayat sebelumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhi olehmu banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sungguhnya prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Ya, hati-hati. Jangan memata-matai. Gara-gara kita tidak suka sama seorang, cari-cari aibnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita mencari-cari kebenaran dan kebaikan saudara kita. Apalagi ahlul masjid. Apalagi orang yang sholat di masjid. Jangan sampai ada ahlul masjid, orang yang biasa sholat di masjid, berprasangka buruk pada saudaranya yang sering ke masjid juga. Na'udzubillah min dzalik. Siapa lagi orang yang berbaik sangka kepada saudara kita yang Masya Allah, jangankan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ke masjid. Ya, sampai-sampai Rasulullah katakan orang yang biasa ke masjid subuh, saksikan olehmu dia orang beriman. Ya, saksikan olehmu dia orang yang beriman. Jangan ragukan keimanan orang yang melaksanakan sholat subuh ke masjid. Istiqomah ya. Bukan hanya pas pemilu datang sholat ke masjid 5 waktu, bukan. Setelah pemilu, terpilih tidak terpilih, putus hubungan dengan masjid. Kalau bahasa Medan SKT-an, SKT itu putus hubungan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Jangan kalian cari-cari aib saudara kalian. Bahkan para ulama menyampaikan, kalau engkau lihat saudaramu bersalah, berikan 1000 alasan untuknya. Kenapa dia bersalah? Buat 1000 alasan. Mungkin begini, mungkin dia sedang khilaf, mungkin dia sedang lemah, mungkin dia sedang pusing dan sebagainya. Berikan 1000 alasan sama dia, agar kita tidak berburuk sangka. Catatannya, apalagi terhadap seorang mukmin. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan di antara kalian saling menggunjing, saling memberitahu, membicarakan aib saudara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Tahu kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikruka akhaka fima yakrah. Engkau menyebutkan aib saudaramu yang dia benci, yang tidak dia suka. Sahabat menyeletuk, ya Rasulullah, kalau itu benar itulah ghibah. Kalau enggak benar kamu bohong. Kalau benar itulah ghibah. Kalau enggak benar itu kamu berbohong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir ayat ini yang tadi kita bacakan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Maukah ada di antara kalian yang memakan bangkai saudara kalian? Pasti kalian membencinya atau tidak mungkin menyukainya. Itulah ghibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah sampaikan, wahai sahabatku, bersihkanlah daging-daging di sela gigi kalian, kata Rasulullah. Para sahabat yang waktu itu lagi keadaan miskin, gak punya apa-apa,
Ya Rasul, kami nggak ada makan daging ya Rasulullah. Kata para sahabat, kami nggak ada makan daging, apalagi dalam keadaan seperti ini. Kata para sahabat. Kata Rasulullah, aib yang kalian bicarakan tentang saudara kalian, itulah daging-daging yang menyangkut di gigi kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kurangi nilai puasa. Rugi kita. Ya, rugi kita. Begitu luar biasanya fadilah bulan Ramadan ini, sampai-sampai baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyanyiakan satu waktu pun di dalam bulan Ramadan kecuali semuanya diisi dengan amal kebaikan. Rasulullah kalibernya waliullah, habibullah, pasti masuk surga, tetapi tetap maksimal ibadahnya. Manusia, nahnu, kita ini semua tidak ada jaminan amalannya naik turun, walau turunnya lebih banyak daripada naiknya ini. Ya. Puasa, di akhir-akhir puasa kita mengatakan alhamdulillah bentar lagi berakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya manusia ya. Tapi sahabat bersedih mereka. Ya, apalagi sudah masuk asyrul awakhir. 10 terakhir bulan Ramadan, bersedih sahabat. Sampai-sampai para sahabat mengatakan kalau seandainya bisa setiap bulan itu adalah Ramadan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, kemudian menjaga hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Jangan sampai puasa kita kandas sebagaimana yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ibnul Qayyim rahimahullah ditanya tentang perkara ini. Apa yang Rasulullah maksud daripada kam min shaimin laisa min siyami ilal ju' wal 'atash? Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ibnu Qayyim mengatakan shoma famuhu wala shoma lisanu. Au qad aftara min lisani. Dia berpuasa, mulutnya berpuasa, tapi sudah berbuka dengan lisannya, berbuka dengan matanya, berbuka dengan telinganya, berbuka dengan tangan dan kakinya, dan lain sebagainya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ini penting kita yakini sungguh-sungguh kewajiban ibadah Ramadan, puasa Ramadan ini yang akan berefek ketakwaan, kesinambungan takwa. Yang kedua adalah yang dalam ayat 184 menguatkan, walau ini uzur, 184 itu uzur, ayyam ma'dudat, beberapa hari yang berbilang. Barang siapa di antara kalian sakit atau bersafar, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang tidak mampu berpuasa, fidyatu ta'am miskin, membayar fidyah. Bapak Ibu perhatikan, saya ambil pendapat Imam Syafi'i. Bagi ibu hamil yang takut akan kandungannya, maka dia bayar fidyah. Bagi ibu yang takut akan kandungannya, maka dia bayar fidyah. Bagi ibu yang takut akan dirinya dan janinnya, maka dia maka dia mengganti puasanya. Ibu yang menyusui, bagi ibu yang menyusui
takut akan anaknya, nutrisi anaknya, maka dia bayar fidyah. Dia takut akan dirinya dan anaknya, maka dia bayar fidyah dan dia mengganti puasanya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tetapi ini satu pendapat yang lain. Seperti Ibnu Abbas mengatakan, boleh bagi ibu yang takut akan diri dan anaknya atau takkan akan anaknya saja tidak berpuasa dan dia hanya membayar fidyah saja, tidak mengganti. Tapi silakan kita ambil yang pendapat yang mana, tidak ada masalah. Kalau kita mau mengambil pendapat saya mau bayar fidyah, saya mau puasa juga, silakan, tidak ada masalah. Ya, tetapi perhatikan jangan sampai menumpuk-numpuk utang. Ya, utang tahun ini belum dibayar, numpuk besok jadi 10 hari, 3 tahun kemudian 20 hari, susah deh puasanya. Ya. Ibu yang dirahmati Allah SWT. Wa antasumu khairul lakum. Tapi ayat ini sebelum penutup ayat ini Allah sampaikan wa antasumu khairul lakum. Tapi engkau berpuasa itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Catatannya, selama tidak ada amalan yang membuat asbab puasa kita ini terlemahkan. Rasulullah SAW di tahun ketiga Hijriyah kan perang Badar, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebagian sahabat waktu itu semuanya berpuasa. Karena ini mau perang, Rasulullah bilang, barang siapa yang mau puasa silahkan puasa, yang berbuka boleh berbuka. Maka sebagian sahabat berbuka, sebagian yang lain berpuasa. Karena melihat yang lain karena melihat agenda jihadnya besar ini, Rasulullah katakan silahkan semuanya berbuka. Karena khawatir lemah. Ada beberapa sahabat yang masih berpuasa. Rasulullah katakan barang siapa yang hari ini puasa maka haram hukumnya. Ya, melihat agenda yang lebih besar, yang lebih tinggi, yaitu jihad Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad membutuhkan tenaga serta energi yang luar biasa, sehingga saat itu amalan yang paling besar tidak ada yang lain kecuali memfokuskan diri untuk berjihad Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu catatannya. Ya, untuk membatalkan puasa tanpa uzur kecuali jihad. Yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit yang kata dokter kalau dia tak minum obat setiap 8 jam sakitnya nambah. Silakan. Tapi ini diagnosa dokter. Atau mereka yang memiliki pengalaman sakit yang cukup panjang dan sudah bertahun-tahun dan memiliki pengalaman kalau saya berpuasa dan tidak begini akan nambah sakit. Sudah pengalaman dia. Bukan terjadi 1-2 kali dan dia sudah uji coba tetap tidak berhasil, maka dia boleh membatalkan puasanya di waktu-waktu tertentu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang besar adalah sebagaimana Allah sampaikan di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, penjelas bagi manusia. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Hudan, petunjuk, bayinat, penjelas, dan al-furqan, pembeda. Bapak Ibu, kira-kira untuk memahami bahwasanya Al-Quran ini petunjuk, penjelas, dan sebagai pembeda, apakah cukup ditadaruskan khatam 3 kali dalam 1 bulan di Masjid Keroyokan? Enggak cukup Bapak Ibu. Karena saya yang belajar bahasa Arab ini tidak pernah memahami tadarus itu baca Quran keroyokan, nggak pernah saya memahami itu.
Nggak ada bahasanya darosa ya derusu atau tadarosa ya tadarus, ya tadarusu, tadarusan atau tadarus. Itu artinya membaca Quran keroyokan sampai khatam. Itu nggak ada artinya. Karena darosa ya derusu atau tadarosa ya tadarusu itu artinya saling belajar, memahami. Saling belajar, memahami. Apa objeknya Al-Quran? Apa spesifiknya? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus apa yang belum kita pahami? Kemarin saya pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Krisis baca Al-Quran di kalangan kaum muslimin. 1. Krisis baca Al-Quran. Mohon maaf ini. Kita yang sudah umurnya di atas 50. Masih banyak yang tidak bisa baca Quran dengan baik dan benar. Apalagi Bapak Ibu di bawah 50. Lebih banyak lagi Bapak Ibu. Saya ngajar di UPN Pak. Hati ini sedih, miris sekali. 300 anak yang kita ajar, yang bisa baca Quran itu tidak sampai 10%-nya. Kira-kira nanti mereka udah besar, nikah, mengajari apa sama anak-anak mereka Pak, Bu? Sedih kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, momen Ramadan ini kita jadikan untuk melaksanakan hakikat tadarus yang sebenarnya, yaitu bagaimana Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk untuk kita, wabayinat penjelas, wal furqan pembeda. Apa makna pembeda? Orang-orang yang amalkan Al-Quran akan berbeda akhlaknya, akan berbeda cara bicaranya, akan berbeda responnya, akan berbeda marahnya, akan berbeda perilakunya. Ini dikatakan Al-Furqan. Dan saya nggak yakin kalau ada penghafal Al-Quran akhlaknya buruk, saya nggak yakin. Kecuali dia tidak dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita baca Quran untuk apa? Memahami bahwasanya Al-Quran itu hudan, petunjuk, penjelas dan pembeda. Jalannya apa? Alhamdulillah. Salah satu jalannya adalah jadwal tarawih atau kultum subuh yang dibuat oleh takmir masjid. Mohon maaf, jangan sampai dijadikan kajian itu ya biasanya begitu. Kita buat luar biasa. Ambil catatan. Tiap tarawih, tiap subuh, ambil pulpen, catat Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan di hari itu. Jadikan catatan itu bukti kepada Allah bahwasanya ya Allah saya pernah belajar. Buktinya apa ini catatan saya catat ini? Kan selama ini kita luar biasa nih. Kajian-kajian kita. Takmir mengeluarkan uang jutaan rupiah itu bukan sesuatu yang hanya biasa. Itu luar biasa. Targetnya apa? Bagaimana memahamkan jamaah pentingnya agama ini. Satu-satunya lembaga yang independen tidak bisa diatur oleh siapapun untuk menyampaikan agama di hadapan kaum muslimin itu hanya masjid saja. Makanya takmir masjid tanggung jawabnya besar insyaallah SWT. Besar sekali. Kalau masjid itu tidak ada agendanya. Kalau bahasa la yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup dan enggak mati masjidnya. Ya. Pengennya laporan keuangan masjid 100 juta sekian itu BNI. BRI 300 juta. Ada Pak begitu Pak. Saya pernah dengar Pak. Pas ada agenda roadshow dakwah ke Palembang, terkejut saya. 5 rekening bank isinya di atas 200 juta semuanya. Saya nggak tahu itu. Kalau mungkin perlu belajar ke Joko Garian itu ya. Supaya tahu rekening Joko Garian itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan momen ini untuk apa? Kita tadarus yang sebenarnya. Hari ini Bapak Ibu kita membaca ayat surah Al-Baqarah 183, catat. Apa maknanya? Apa kandungannya? Bapak Ibu, kalau kita sudah biasa khatam Al-Qur'an, kalau kita sudah biasa membaca Al-Qur'an khatam 30 juz, sekarang saya mau bertanya, siapa di antara kita yang sudah khatam berkali-kali membaca terjemahan Al-Qur'an? Ya, di umur kita yang sekarang ini, siapa di antara kita yang sudah membaca terjemahan Al-Quran khatam dan diulang-ulang? Maka jangan kita katakan Al-Quran ini gak sempurna, ente yang belum baca. Ya. Karena sudah Allah sampaikan bahwasanya telah kami jelaskan semuanya dalam Al-Quran. Kalau tidak spesifik, setidaknya isyaratnya sudah Allah sampaikan. Ini amalan yang kedua yang tinggi. Yang kedua apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir. Kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat ini Allah tutup dengan itu. Ya. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum, atas apa yang diberinya petunjuk kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian memperbanyak bersyukur. Yang kelima adalah berdoa kepada Allah. Karena ayat 186 menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ijabah, aku kabulkan doa-doa orang yang berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka menjawab panggilanku. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Syarat kita diterimanya doa kita adalah, yang pertama adalah agar mereka berdoa kepada Allah dengan sebenar-benar doa, sungguh-sungguh doanya. Yang kedua, menjawab panggilan Allah. Panggilan Allah di Ramadan, Bapak Ibu sahur, berbuka, memperbanyak baca Quran. Setiap waktu sholat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada waktu yang Allah kabulkan doa. Sebelum kita berbuka, upayakan banyak-banyak berdoa. Karena di waktu itu, waktu yang tidak akan Allah tolak doa kita. Ustadz, saya doa-doa kok nggak kabul. Mintanya apa Bu, Pak? Minta rumah. Bahaya kalau minta rumah. Jatuh, buang, mati gitu. Tapi akan Allah jadikan rezeki kita mudah, mengalir begitu deras, sampai-sampai kita bilang, ya Allah, aku nggak mintanya begini banyak, kok begitu banyak jadinya. Ini efek doa. Bapak Ibu, mintalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau inginnya, masya Allah, bapak-bapak di sini walaupun udah tua dikasih istri masih mau. Ya, rumah tambah rumah, mobil tambah mobil, pengennya, butuhnya apa? Butuhnya cuma satu mobil saja, satu kendaraan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, yang terakhir. Ini dalam Al-Quran, saya masih berbicara dalam Al-Quran, adalah i'tikaf. I'tikaf ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki dua makna. Nanti kita silahkan ya menyesuaikan, apalagi di masa pandemik ini, ya, bagaimana arahan para ulama-ulama kita tentang i'tikaf di masa pandemik. I'tikaf di sini yang pertama adalah benar-benar i'tikaf fisik di masjid.
dan memperbanyak amal ibadah. Salah kalau ada orang yang iktikaf pindah tempat tidur. Ya, ini adalah keliru. Iktikaf pindah tempat tidur. Tapi saya butuh istirahat. Butuh istirahat atau tidur? Istirahat. Rasulullah SAW buat kemah di masjid. Ya, kemah mini simple untuk Rasulullah SAW saja. Tujuannya agar apa? Agar setiap terbangun wudu sholat. Bukan terbangun jam berapa tidur lagi. Pak ya Bu, bukan begitu. Rasulullah SAW istirahat, beliau tidur, terbangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Masih capek, tidur lagi, bangun lagi, sholat 2 rakaat. Ini namanya maksimalkan ibadah. Kemudian arahan dari para MUI, kalau seandainya di masa ini tidak mungkin i'tikaf, maka pindahkan amalan itu ke rumah. I'tikaf di rumah. Tapi perhatikan, kalau sudah niat i'tikaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah niat i'tikaf, maka larangannya ada. Ya, larangannya ada. Tidak boleh melakukan senggama. Kalau melakukan senggama maka batal pahala i'tikafnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 6 perkara. Puasa, tadarus Al-Quran, bertakbir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang spesial. Ya. Dan tidak ada waktu di Ramadan ini kecuali semuanya spesial. Yang ke-6 adalah i'tikaf Ramadan. Kalau amalan ini kita lakukan insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan puasa kita insya Allah sebagaimana puasa yang diri Allah Subhanahu wa taala, yang efeknya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu dulu insyaallah, demikian, semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan doa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.